Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Egi Purnamadean, NIM 066 dari kelas Perbankan Syariah B semester 4. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Jawabannya, bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan pengertian dari lembaga keuangan syariah adalah suatu badan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana atau keduanya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, jelaskan peran Bank Sentral atau Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintahan. Yang saya ketahui, peran Bank Sentral terhadap pemerintahan itu membantu menerbitkan dan menempatkan surat hutang-hutang negara guna membiayai APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat hutang-hutang negara tersebut. Lalu juga BI ini sebagai kasir pemerintah. Maksudnya BI dapat menerima pinjaman dari luar negeri untuk dan atas nama pemerintahan Indonesia. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya terkait apa aja dampak dari COVID-19 terhadap salah satunya sektor perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwasannya pemerintah menerapkan lockdown dengan tujuan agar virus corona ini tidak lagi menyebar secara luas. Dengan adanya lockdown ini, konsekuensi yang akan dihadapi Indonesia sendiri itu khususnya di bidang perekonomian akan melemah. Adapun maksud dari lockdown itu sendiri, lockdown itu kan artinya semua dibatasi tanpa terkecuali. Contohnya UMKM, teman-teman saya, tetangga-tetangga saya yang berjualan di pinggir jalan sekarang sudah tidak berjualan lagi. Ya, itu tadi, melaksanakan perintah langsung dari pemerintah agar tidak membuat keramaian. Saya berharap sendiri kepada pemerintah lebih memperhatikan para UMKM agar hidupnya juga lebih sejahtera. Melalui video ini juga saya mengajak kepada teman-teman semua agar membantu program pemerintah dengan tidak berpergian kemana-mana sementara ini dulu, dengan maksud agar virus COVID-19 ini tidak menyebar lagi kemana-mana. Nah, lalu ada juga nih dampak lain yang disebabkan COVID-19 terhadap salah satunya sektor perekonomian di Indonesia, itu jatuhnya nilai tukar rupiah. Nah, pada tanggal 23 bulan Maret 2020 kemarin, nilai tukar rupiah itu berada dalam kurs dolar 17.000. Itu artinya menandakan bahwa nilai tukar rupiah ini sangat melemah sekali. Lalu dampak khususnya bagi perbankan sendiri, itu tadi nilai tukar rupiah merosot. Lalu juga yang kita ketahui sebelum terjadinya bencana corona ini, itu nasabah di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah sendiri kalah jauh dengan bank-bank konvensional. Nah, ditambah sekarang ini terjadi bencana COVID-19, nasabah sekarang semakin menurun. Adapun data kondisi bank dan LKS di Indonesia sendiri di tengah wabah COVID-19 ini, diantaranya Bank Indonesia mencatat
aliran modal asing yang keluar dari Indonesia sejak awal tahun mencapai 125,2 triliun rupiah di tengah bencana COVID-19 ini. Lalu dampak ekonomi COVID-19 diperkirakan bisa mencapai 2,4 triliun US dollar atau sekitar 39.304 triliun rupiah. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bersikap dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19 dan bagaimana peran pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah dalam menanggapi permasalahan ini? Menurut saya sendiri, manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bisa mendonasikan atau menggalangkan dana untuk pemerintah guna membantu mencegah persebaran virus COVID-19 ini. Contohnya masker dan hand sanitizer. Di tempat saya sendiri, masker ini sudah termasuk menjadi barang langka. Sekalinya ada, harganya juga mahal sekali. Lalu adapun peran pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah, itu menurut saya memastikan para pegawai atau pekerja bebas dari virus COVID-19 ini dengan tujuan agar virus tidak menyebar kepada yang lainnya juga. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.